adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut. Jadi menjauhi dosa dan maksiat ini ya. Jadi menjaga jiwa secara spiritual, membersihkan hati dan jiwa. Menjaga jiwa juga berarti memurnikan hati melalui ibadah, zikir, doa, tasbih. Karena kita selalu mengucapkan subhanallah, 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 masya Allah, masya Allah. Dan kita juga beristighfar di dalam hati dan diri kita supaya kita penyakit-penyakit itu hilang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita selalu beristighfar. Supaya apa? Supaya kita selalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita adalah manusia, bahwa manusia adalah tempat salah dan khilaf kecuali apa? Kecuali orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep dalam menjaga jiwa secara spiritual. Jadi kebersihan hati dan jiwa, menjaga jiwa juga berarti memulihkan hati melalui ibadah, zikir, doa, tasbih dan membaca Al-Quran. Ini penting, membaca Al-Quran. Bagaimana ketika kita membaca, lalu kita memahami ayat per ayat, kita renungkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya perilaku kita, supaya adab kita sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membantu menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan menenangkan batin. Jadi itulah dengan ibadah, dengan zikir, doa, membaca tasbih dan baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik-baik saja. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia dalam diatur dalam muamalah syariah, dan kita hubungan kita dengan alam, baik dengan berupa air, hubungan kita berupa dengan udara, dengan apa lagi? Dengan laut, dengan pegunungan, dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan, dengan tanah, dengan apapun yang di alam. Baik hewan juga, kita berupaya selalu berbuat baik. Dalam arti kita menjaga hubungan baik dengan alam. Dan yang terakhir, kita menjaga hubungan baik dengan siapa? Dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita menjaga hubungan baik. Kalau dalam ilmu tasawuf, supaya kita menjaga hubungan baik dengan apa? Yaitu kita, kalau dalam pencapaian tasawuf ada istilah ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kalau dalam tingkatan ilmu yakin, itu kalau misalnya ibaratkan api, kita baru melihat asapnya. Sedangkan ainul yakin, kita sudah melihat apinya. Sedangkan hakul yakin, kita benar-benar merasakan bagaimana panasnya api itu. Itulah kedekatan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan seberapa. Sudah setingkat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, atau kita belum sama sekali, belum mengenal Tuhan, bahkan kita jauh, bahkan kita tahu siapa Tuhan, masih mempertanyakan dalam hati, masih bertanya tentang Tuhan. Kenapa? Karena kita belum mencapai dalam ilmu makrifat, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Maka kita perlu belajar tentang ilmu makrifat supaya kita mengenal Tuhan, yaitu mengenal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Menjauhi dosa dan maksiat. Oh iya, tadi ya. Dengan tadi hal ini membantu menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan menenangkan batin. Dan juga kita berusaha menjauhi dosa dan maksiat. Bahwa manusia tempat salah dan khilaf, maka sudah sepatutnya kita selalu senantiasa meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Agar jiwa tetap bersih. Gitu ya. Seorang muslim harus menghindari perbuatan dosa dan maksiat ya. Tetapi kita manusia ya. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Kecuali mereka yang mau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Pengendalian diri dan taubat merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan spiritual. Ini supaya spiritual kita sehat, maka pengendalian diri dengan taubat supaya apa? Supaya hati dan kesehatan spiritual kita terjaga. Selanjutnya, pentingnya ibadah.
ibadah